Kullu ummati yadkhuluna jannah. Nah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Waman ya ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Mereka adalah orang yang tidak taat sama aku, kata Rasulullah SAW. Tidak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus permintaan kedua, minta masuk surga umatnya tanpa hisab. Berarti umatnya Nabi Muhammad SAW itu masuk surga tanpa hisab, tapi enggak semua. Thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allah menja'alna minhum. Sepertiga, enggak semua. 100% hanya 33,33 yang masuk dalam surga tanpa hisab. Sisanya hisab. Ya'ti yaumil qiyamah, orang nanti dibangkitkan di hari kiamat, fayaqumuna fi mahsyar. Mereka semua nanti berdiri di mahsyar. Wa yunadi, ada 3 panggilan nanti di hari kiamat. Fayaqumun, dipanggil pertama orang yang sering bangun malam. Fayaqumun wa hum qalil. Jazakumullah khair Habib. Jazakumullah khair. Manfaat, faedah, nasihat. Mudah-mudahan bisa barakah kepada kita semuanya. Manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita baca berdoa alhamdulillah. La'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisam. Mudah-mudahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun pada malam hari ini terbagi sama kita masing-masing tergantung dosanya masing-masing. Dosanya kita misal 70% dapat rahmat, 70% hilang dosanya. Amin ya rabbal alamin. Teringat tadi salah satu qasidah burdah yang dibaca, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu tusbi fi ajamiha tijini. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW juga termasuk daripada Maula Rasulullah SAW. Namanya Safinah. Nama aslinya wallahu a'lam, kurang tahu. Cuma Nabi ngasih lakab, ngasih julukan kepada orang tersebut namanya Safinah. Salah satu penyebab julukan dapat Safinah itu, ini sahabat tadi ini waktu itu pernah jalan sama Nabi Muhammad SAW di salah satu peperangan, kemudian dia entah dia membela atau membunuh suatu orang sehingga dia ambil semua harta orang kafir tadi, hartanya, pakaian perangnya semua dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini untuk banyak sekali, kamu banyak ngambil banyak, kayak sebuah kapal. Misalnya dinamakan Safinah. Safinah itu Maula Rasulullah SAW. Satu waktu apa namanya Safinah ini tadi pernah jalan sama rombongan, entah mau perang atau mau apa. Akhirnya di ketika perjalanan ada satu riwayat dia tersesat, ada satu riwayat lain yang dia itu diambil sama orang, apa sih bahasa dari Indonesia ya, Yuli. Sehingga setelah itu dia nyari jalan untuk bisa ketemu dengan rombongannya lagi. Di tengah perjalanan dia mendapati singa yang sedang duduk besar, lapar, kehausan, komplit. Singa padang pasir, tidak pernah kelungu kan? Tidak pernah dengar singa padang pasir. Ini singa padang pasir. Singanya itu nees natap kak ketip, tandeli sampai. Sudah lapar, haus itu. Maula Rasulullah SAW. Tapi hebatnya Safinah Maula Rasulullah enggak bergerak sedikit pun dari tempat. Terus delok-delokan di sini. Ayo tonton-tonton. Lihat-lihatan sama singanya ini. Dilihat terus ini. Coba kita berani ayo. Ayo kebun binatang loh KBS dekat. Tonton-tontonan di sini. Ini dilihatin terus singanya, datang singanya, dideketin singanya, sampai lama itu, sampai sewaktu-waktu itu singa mulai menggerakkan ekornya. Kalau biasanya anjing atau kucing kalau sudah merasa asik dengan orang, itu dia menggerakkan ekornya. Dia merasa aman, dia merasa nggak asing sama orang lain, sehingga seekor singa asik menggerakkan ekornya. Sampai
dipegang kepalanya, bahkan dalam satu riwayat dijewer telinga singanya. Ayo boleh, ayo pulang, sudahlah pulang, jangan ganggu saya. Anak Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang begitu, saya Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuh. Siapa orang yang dia meminta pertolongannya dengan Rasulullah SAW. Intal kahul usdu fi ajamiha tajimi. Jangankan orang-orangnya, singa pun yang kita hadapi bakal tunduk singanya. Singa pun sekaligus yang kita hadapi bakal tunduk, tapi dengan satu syarat, aman takun bi Rasulillahi. Itu syaratnya. Sekarang kita itu kepingin menegakkan sesuatu apa? Karena hawa nafsu, apa karena Allah dan Rasulnya? Kalau kita cuma ingin menegakkan karena hawa nafsu kita, ya percuma. Tapi kalau kita ingin menegakkan karena Allah dan Rasulnya, akan dibantu oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis yang seperti ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan mudawamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langgeng sampai nanti anak kita, cucu kita turun temurun sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Menjadi hujjah lana la hujjah alaina. Nah, sebagaimana rutinan biasa, kita baca sedikit hadis Nabi Muhammad SAW. Tadi katanya beliau, wa ma kana Allahu li yu'adzibahum wa anta fi. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, man shalla alaiya marratan raddallahu alaiya ruhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruhku untuk bisa menjawab salam atau sholawat yang dibaca oleh orang tersebut. Kalau kita bersolawat sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan roh kepada Nabi Muhammad sehingga bisa menjawab. Artinya Nabi Muhammad hadir di antara kita. Artinya Nabi Muhammad ada di antara kita. Walaupun jasadnya nggak ada, cuma rohnya Nabi Muhammad ada. Penyebutan nama Nabi Muhammad ada di antara kita. Cuma kita aja yang terlalu banyak dosa sehingga mata kita banyak hijabnya, sehingga hati kita nggak ngerasa adanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sabdanya Rasul yang mengatakan, siapa orang yang bersolat kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku. Allah mengembalikan ruhku untuk bisa menjawab sholawat tersebut. Berarti kalau kita bersolawat kepada Nabi, kita termasuk daripada golongan firman Allah tadi, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihi. Rasul ada di antara kita. Nah, baik. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah sampai hadis ke-32. Kurang lebih tinggal 10 hadis lagi kita hatam. Ya, tapi intinya bukan hatamnya. Intinya bagaimana kita mengamalkan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id ibn Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dhirar. Hadis hasan rawahu Ibn Majah wa Darqutni wa ghayruhu musnad. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Alhamdulillah, ini adalah salah satu hadis yang menjadi pedoman qawaidul fiqhiyah. Ada 4 hadis yang begitu istimewa, salah satunya ini la dharara wa la dhirar. Ini qawaidul fiqhiyah, itu kaidah yang digunakan ulama untuk menyusun hukum-hukum fikih. Ada banyak kaidahnya. Ada sekitar 30 lebih kaidah fiqhiyah. Salah satunya adalah la dharara wa la dhirar. Bahkan salah satu ulama mengumpulkan syariatul Islam itu di mabniun ala 5 qawaid. Ada 5 kaidah. Yang pertama innamal a'malu binniyat. Yang kedua min husnul islam al-mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk juga salah satunya la dharara wa la dhirar. Termasuk juga salah satunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id
Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau adalah salah satu orang sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan ayahnya yang bernama Malik bin Sinan. Beliau adalah salah satu orang yang berperang, bahkan meninggal syahid di dalam perang Uhud. Sahabat ini tidak main-main perjuangnya sama Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kemarin kan kejadian Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayat. Itu Nabi diperjalankan pada malam hari Asra. Asra itu diambil dari Sarah, berjalan malam. Asra diperjalankan, artinya Nabi diundang oleh Allah. Nabi nggak minta, Nabi diundang. Kalau orang diundang itu dimuliakan, ya kan? Beda kalau kita minta, ayo undangan aku mau, saya undang ada, kamu besok ada acara saya undang, kan kurang muhtaram. Tapi kalau kamu diundang, kan muhtaram. Itu yang pertama, Asra. Bi'abdihi lailan. Pertanyaan kedua, kenapa kok ada lailan? Bukankah Asra itu kan berjalan malam? Kok ada lailan, malam hari lagi? Buat apa? Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau di dalam tafsirnya pernah mengatakan bahwasanya kalimat lailan itu artinya juz'un minal lail, hanya sebagian kecil daripada malam. Sahibud Diba' Maulana Dibai mengatakan tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad dari 'arsy sebelum tempat duduknya dingin. Orang kalau duduk lama kan ada. Iya. Terus kalau berdiri kan coba pegang peganganlah angan. Tapi sudah diambil, repot. Kemana nih keringetan? Itu gaya hasil. Lalu lega Jawi atas kamu. Alhamdulillah, masya Allah. Harus pakai bahasa Jawa, tak dulu ngatur. Gue nih keringetan, kalau hal-hal keringetan. Ngecap BHR, tapi BHR kan ambil. Semarut tuh minal arsh qabla an yabrudal farsh, sebelum dingin teman-teman. Itu sudah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Panjang ceritanya, ingin ambil intinya saja. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana waktu itu tidak ada kendaraan mobil, tidak ada pesawat, tidak ada lain sebagainya. Orang-orang kalau mau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh berbulan-bulan. Ada yang 1 bulan bahkan lebih. Masjidil Aqsa Palestina sana, jauh, bahkan berbulan-bulan. Yang Nabi Muhammad cuma ditempuh berapa menit saja. Tempat duduknya nggak dingin, cuma berapa menit saja. Kemudian belum Mi'raj, itu masih Isra. Mi'rajnya nanti di Masjidil Aqsa itu ada namanya Babul Mi'raj. Salah satu pintunya Masjidil Aqsa itu ada namanya Babul Mi'raj. Pintu di mana Nabi Muhammad SAW di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj, naik ke atas. Itu ikhtilaf ulama bagaimana cara Nabi Mi'raj. Tidak mau dibahas malam ini. Intinya ceritanya Nabi Muhammad Mi'raj. Ya kita tahu masing-masing ceritanya. Kalau yang tidak tahu nanti bisa baca sejarah Isra Mi'raj. Perjalanan begitu banyak ceritanya. Kemudian turun membawa perintah 50 waktu sholat. Sampai 5 waktu sholat aku sing bolong. 50 mana? 50 sholat sehari itu sholatnya 50 kali. Berarti setengah jam sekali ada. Kak muring-muring sampai. Turun saya tas turun. Oh, adan mana? Saya tas mangan adan mana? Saya tas nampol adan mana? Apa itu salah bal-balan tidak sholat habis. Adan ini 50. 5 sholat loh. Subuh sampai isya ini sering bolong, asar mepet, duhur kadang-kadang. Ini sudah maghrib lumayan. 95 waktu, apalagi 50 turun. Riwari Nabi Muhammad SAW kurang lebih sekitar 9 kali. Kemudian kembali ke bumi. Setelah Nabi sampai, tanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, ini apa harus saya sampaikan nanti sama umat, sama Bani Quraisy nanti harus saya sampaikan. Apakah ada yang mempercayai saya? Kata Nabi. Kalau Siddiqun yusaddiquka, kata Jibril. Siddiq bakal mempercayai. Nabi bingung waktu itu siapa Siddiq ini, karena belum ada yang namanya Siddiq di waktu itu. Siang harinya, singkat cerita, siang harinya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang.
Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kejadian Isra-nya saja, belum Mi'raj. Gila kamu Muhammad, kata orang kafir. Gak waras kamu Muhammad, mulai heng kamu Muhammad, katanya orang kafir. Terus Nabi maksa, Nabi tetap bertetap teguh bahwasanya saya tadi malam melakukannya. Bahkan ulama, 20 ulama lebih mengatakan Annal Isra wal Mi'raj fi Rasulillah bi jasadihi wa ruhih. Isra Mi'rajnya Nabi bukan hanya ruhnya saja, jasad dan ruhnya Nabi Muhammad SAW ikut terangkat. Banyak orang-orang pada zaman itu ingkar, bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW sendiri ingkar, nggak percaya sama Nabi Muhammad. Salah satu orang datang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sif lana al-aqsa. Katanya kau tadi malam ke sana, sifatin kepada saya bagaimana gambaran Masjidil Aqsa. Katanya tadi malam ke sana, ayo gambarin. Kalau orang tidak pernah ke sana pada waktu itu ya tidak bakal tahu. Kita pernah ke Masjidil Aqsa? Tidak pernah kan? Cuman kalau lihat di Google Masjidil Aqsa keluar. Bisa kita sifati Masjidil Aqsa lebarnya sekian, tiangnya sekian, ininya sekian ini kan. Tapi kalau zaman dulu kalau tidak pernah ke sana ia tidak bakal tahu. Akhirnya Nabi Muhammad ditantang, kalau kau pernah ke sana, sifatin Masjidil Aqsa sama saya. Ini orang-orang kafir Quraisy ini sering ke sana sudah. Mereka tahu dengan sifat-sifatnya Masjidil Aqsa. Bingung Nabi Muhammad. Fatraqa ra'sahu, menundukkan kepalanya sedikit. Bingung. Kenapa kok bingung? Nabi baru sekali. Baru sekali. Kita ini sering tidak ke Ambar? Sering. Saya mau tanya, pondasi atau tiang-tiang di Ambar sama bilang? Luhuyu. Orang bilang sah. Jadi sering nonton. Berapa kaki Anda kalau dari Ampel pintu ke pintu sana? Berapa langkah? Nggak tahu kan? Kira-kira sejadahnya berapa meter? Oh ini. Lihat tuh Nabi ditanyain seperti itu. Nabi bingung. Saya baru sekali kok di sana. Tiba-tiba ditanyain ini pondasi ada berapa? Jendela ada berapa? Ini pondasi duduk sama siapa? Ini duduk sama siapa? Ini duduknya tempat siapa? Bingung. Datang Sayyidina Jibril membawa 4 dimensi gambaran Masjidil Aqsa di depan Nabi Muhammad SAW. Kita bertanya-tanya, wah, kamu mungkin? Kata siapa nggak mungkin? Kita sekarang ada TV, bukan 4 dimensi TV. Kita yang di Surabaya bisa nggak nonton Masjidil Haram dari TV? Itu gambaran manusia, itu ciptaan manusia. Apalagi ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat daripada itu bisa. Ratu Balqis, kerajaannya dipindah oleh Nabi Sulaiman pada waktu itu. Mereka percaya. Apalagi cuma hanya digambarkan Masjidil Aqsa di depannya. Digambarkan di depan Nabi Muhammad SAW Masjidil Aqsa, sehingga Nabi Muhammad SAW mensifati Masjidil Aqsa satu persatu sama mereka orang-orang, sehingga mereka kebingungan. Benar ini sifat yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu pemuda datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau ada kabar dari engkau yang lebih hebat daripada itu, aku percaya. Jawaban dua Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau dijulukin As-Siddiq. Ini masih cerita Isra, sudah banyak yang ingkar. Apalagi Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya afdalus sahabah wa Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling afdal itu Abu Bakar As-Siddiq. Dikala semua orang menafikan Nabi Muhammad SAW, dikala semua orang mengatakan Nabi Muhammad gila, gak waras, dikala semua orang tidak mempercayai Nabi Muhammad, hanya satu orang yang mempercayai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dulu orang kaya, tajir, 16 tukunya dulu. Kalau antum punya 16 tuku di Galaxy Mall, atau di Pasar Turi, atau di Gubah, kemudian ada satu ulama, satu kiai, satu habib datang, terus sampai tambah kiri. Kira-kira, oh ini Habib gak manjuri, ini ulama gak manjuri, ini kiai gak tepai, masa aku tambah kiri, saya jadi tambah sugi, gak manjuri. Tapi saya Abu Bakar Siddiq ketika meninggal, ma'at sa'illah wa hutubas, ketika beliau meninggal yang dipunya cuma baju tok, semua tukunya hilang fisabilillah, fisabilillah, semuanya dijalankan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Siddiq tapi tidak menafikan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pernah sodakoh. Sodakoh itu kurang lebih 10.000 dinar.
Satu dinarnya itu 4/4 gram emas. Kalau 1 gram emasnya sekarang berapa? 1,4 kalau tidak salah. 1,3, 1,4. Berarti 1 dinarnya kurang lebih 5 juta. Anggap 5 juta. Kurang lebih, padahal lebih. Ini 10.000 dinar. 4 atau 5 juta kali 10.000. Itu disedekahkan fisabilillah. Anggap 3M ya sedekah. Sedekahnya bilang 3M. Kita orang sedekah bilang 3M. Mesem, membaur. Ini sedekah yang ngono-ngono. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sedekah. Sayyidina Utsman bin Affan adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ditantang sama orang kafir, Abdurrahman, kalau kau hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggalkan semua aset-asetmu di Mekah, tinggalkan semua hartamu di Mekah, hijrah sana tanpa harta sama sekali. Oh, hijrahnya karena Nabi kok, bukan karena harta. Ditinggal semuanya sama Abdurrahman bin Auf, semuanya ditinggal. Tapi karena hijrahnya karena Rasul SAW, niatnya ikhlas karena Rasul SAW, 3 bulan atau 4 bulan lama di Madinah kerja, masuk 10 besar orang terkaya di Madinah. 1 tahun setelahnya menjadi orang terkaya di Madinah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Makanya turun sabda Nabi SAW, innamal a'malu man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, ini sahabat ini namanya Malik bin Sinan, meninggal dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Itu perang Uhud seru perangnya, ceritanya hebat. Sampai sekarang itu masih ada gunung di kanan, di kanan kuburan syuhada Uhud. Itu tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW ketika tertombak. Giginya kan pecah, kasarat rubaiyatuhu. Gerahamnya itu Nabi pecah, terkena apa? Tombak, pecah. Istirahatnya di sana sampai berkucuran darah. Itu ada namanya sahabat namanya Malik bin Sinan. Beliau adalah orang yang menyambut Rasulullah SAW dan beliau yang membersihkan darahnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi dilukai di waktu itu, waktu perang Uhud. Malik bin Sinan membersihkan muka Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabatnya, kekuatan iman sahabat itu darah nggak dibuang, diminum darahnya. Diminum darahnya sama sahabat. Nabi bingung, ini kemana darahnya? Oh, saya minum di perut saya. Apa kata Nabi SAW? Man sarrahu an yanzura ila man la tamassuhu an-nar. Barang siapa yang mau melihat orang yang tidak bakal disentuh oleh neraka, falyanzur ila Malik bin Sinan. Maka hendaknya dia melihat Malik bin Sinan. Ikhtalata damuhu bidamin Nabi SAW. Darahnya dia sama darahnya Nabi sudah bercampur jadi satu. Dan dikatakan dalam hadis, anna jasadun Nabi SAW lan tamassun nar. Jasadnya Nabi, anggota tubuhnya Nabi tidak akan tersentuh oleh neraka sama sekali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan daripada hadis tersebut, la darara wa la dirar. Ikhtilafal ulama, banyak ulama yang khilaf antara makna apa sih artinya la darara wa la dirar. Ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan makna la darara ay la yadurru ahadun ghairahu. La yadurru ahadun ghairahu. Seseorang tidak boleh membahayakan orang lain. Seseorang tidak boleh memberikan salah satu luka atau mengganggu orang lain. Wala dirara wala yujazihi ala idrarihi. Kalau sudah misal kita itu disakiti, jangan kita balas dengan sama perbuatannya. Bal ya'fu wa yasmah. Tapi kita maafkan, kita ya udahlah. Itu maksudnya la darara wa la dirar. Sama Nabi pertama dilarang untuk mengganggu orang lain. Tapi kalau misalnya terganggu, jangan dibalas. Jangan dibalas. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Pembalasan daripada orang yang baik itu adalah ya kebaikan itu dibalas. Kita dipukul karena jajan, tambah digepuki kita. Pukul mati kayak saya, tubuh mana ya? Wakila ma'nahu la yujazi man yadurhu bi ziyadatin an mithli fi'lih.
Liqaulihi ta'ala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum." Ada satu riwayat yang mengatakan, "Enggak, maksudnya boleh kalian balas, cuma jangan kelebihan. Dipukul sekali balasnya minggu." Sering kan itu? Cepat, Bu. Oh. Cukup sekali, kena. Ngoncong. Tuh bingung aja. Kalau mau balas cukup balas dengan hak yang setimpal. Dipukul sekali balas sekali. Bahkan di babul jinayat itu dijelaskan. Pukulan yang kita terima, kalau kita membalas boleh, cuma syaratnya satu. Kadar sakitnya kena di muka kita atau di badan kita itu harus sama persis dengan orang tersebut. Jadi kalau kenanya di sini juga harus sama kena di sini. Tidak boleh lebih sedikit atau kurang sedikit, atau maju sedikit atau mundur sedikit, tidak boleh. Dan pukulannya, cepatnya, lambatnya, kerasnya harus sama dengan pukulan orang tadi. Kalau kita lebih sedikit, kena dibalas lagi. Tak mari-mari katanya. Lo kok kebantaran lo? Kebohongan. Lo cek bantar itu. Beres-beres. Di sini aja begitu. Kalau ada orang melukai, misal pakai golok atau apa, nanti ukuran lukanya itu diukur. Oh, ini lebarnya sekian senti, panjangnya sekian senti, dalamnya sekian senti. Nanti dibikinkan pisau atau silat yang sama persis dengan ukuran lukanya. Itu di babul jinayat disebutkan seperti itu. Kalau mau balas tapi harus sama. Takut tidak sama. Fa'fu anhu wasfah. Maafin aja selesai. Kalau kita pun maaf, kalau kita balas, sakitnya tidak hilang. Kita balas, kalau hilang, enggak. Cuma lega aja kadang. Oh, aku aneh. Wakilah ma'nahu ad-darar ma yadur bil insan ghairu wa yantafa' huwa bih. Wad-dirar ay yadurruhu min ghairi an yantafi'a. Wakilah bil aks. Itu ikhtilaf baina ulama fi asal makna ad-darar wad-dirar. Al-hasil intinya, kata beliau di sini ingin mengatakan bahwasanya jazaa'u man adzal mu'min. Hati-hati dengan mengganggu orang mukmin. Hati-hati. Bahkan salah satu sahabat dulu pernah canda sama sahabat yang lainnya. Keluar dari masjid, nyari sandalnya, tidak ada. Lu di sandalku. Sandalku udah amat. Si Juni ngakak. Bingung kayak gitu sandalku. Sampai Nabi, apa yang buat ente bingung? Kalau sandal saya harus sudah ada. Kok ngakak sudah. Sudah dibalik tuh. Itu sandalku. Sama Nabi ditegur. Apa yang kau lakukan sama ini? Kalau ya Rasul, canda, bercanda. Anda tidak nyuri, saya tidak ngambil, saya tidak nyuri, saya cuma canda. Fil akhir saya kembalikan lagi sandalnya. Kalau bukan itu yang dipermasalahkan. Apa permasalahannya? Bagaimana dengan hati seorang mukmin ketika kehilangan sandalnya di waktu itu, hatinya tergoda. Hatinya nggak sah. Lain itu loh, bagaimana dengan fama ra'yuka bigal bil mu'min. Bagaimana dengan perasaannya orang itu ketika melihat pertama kali sandalnya ada. Jadi canda pun sama Nabi Muhammad SAW, hati-hati jangan sampai mengusik hati daripada seorang mukmin. Nabi Mujahid annahu qala inna la jahannama sahilan ka sahilil bahr. Jahannam itu katanya sahilan ka sahilil bahr. Lebarnya, luasnya itu seperti pantai laut. Luas kan, sejauh mata kita memandang. Itu jahannam. Fihi hawamun wa hayyatun kal bakht. Di dalamnya ada hewan-hewan seperti ular, kalajengking, yang mana ukurannya kalajengking seperti onta. Kalajengking sama ini cili wae gitu arang wis kayak satu. Dan ini kalajengkingnya seperti onta. Wa agarib kal bighal. Ular yang seperti onta dan kalajengking yang seperti keledai. Besarnya kalajengking itu seperti keledai. Ularnya besarnya seperti onta. Fa idza istaghatha ahlun nar qalu as-sahil as-sahil. Ahli neraka itu kalau kepingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepingin enteng kepingin sedikit dikurangi siksaannya, mereka mengatakan as-sahil as-sahil. Jadi kan di laut kan dalam, neraka itu seperti itu.
siksa. Mereka pengen sedikit dikurangi siksaannya, mintanya as-sahil, ke pantai sedikit ke ujung. Mereka tidak tahu kalau di ujung pantai itu ada kalajengking yang seperti keledai, ada ular yang seperti onta. Faidah al-Qufi salatat alaihim tilkal hawam. Kalau mereka sudah dilempar ke sana, dirampok mereka sama itu kalajengking sama onta-ontanya. Fadakhud ashfar ayunihim wa syafa'uhum, itu mata, kelopak mata itu yang diincar sama mereka. Yang diincar sama kalajengking sama untuk kelopak mata sama mulut yang diincar. Wa masyaallah minhum fayqulun an-nar, sehingga mereka mengatakan, balik lagi ke neraka wae. Balik lagi ke tengah. Dilempar lagi ke tengah. Salatu alaihimul jarab fayhaq ahaduhum jasaduhu hatta yabdu yadhhar 'admu. Dilempar lagi ke tengah, sampai di tengah sama Allah Subhanahu wa taala dikasih penyakit jarab. Penyakit jarab itu penyakit gatal, tapi enggak ada hilangnya gatal. Garuk terus enggak ada hilangnya. Nanti itu ahli neraka dikasih sama Allah siksaan penyakit jarab gatal. Gatal-gatal dia garuk sampai yang dia garuk tulangnya, kulitnya hilang, daging yang pertama hilang, daging kedua hilang, sampai pulang, sampai kelihatan tulangnya. Wa inna jilda ahaduhum la 40 dhira'an. Bahwasanya kulit mereka itu panjangnya sampai 40 dhira', kurang lebih sampai 20 meter. Kulit yang mereka garuk itu panjangnya sampai 20 meter. Saking gatalnya penyakitnya. Akhirnya apa? Qalu ya fulan, hal tajidu hadha yu'dhika? Faqul wa ayyu hadha ashaddu min hadha. Akhirnya ditanya, kira-kira penyakit atau siksaan seperti itu parah enggak sih? Parah itu. Ada enggak siksaan yang lebih parah dari itu? Itu parah banget. Tapi jawab sama Rasulullah SAW, hadha bima kunta tu'dzil mu'min. Ini siksaan bagi orang yang selalu mengganggu orang mukmin. Jadi kalau kita tugasnya selama di dunia adalah mengganggu orang mukmin, nanti di akhirat masukkan ke neraka, di tengah-tengahnya dikasih penyakit jarab gatal. Kalau sudah merasa sumpek, ditaruh ke pantainya, di ujung nerakanya, diserang sama kalajengking juga sama ular. Waliyadzubillah min minal. Ini kezaliman itu kata Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Dalam ayatnya, la ilaha illallah. Al-hadis Nabi SAW mengatakan kadat dunia an yakuna darul jaza. Dunia itu hampir dunia itu adalah sebagai rumah balasan kepada orang yang melakukan. Jadi kalau kita melakukan kepada orang yang seperti itu, tak bakal meninggal kecuali perilaku itu kembali kepada kita. Kita berbuat baik sama orang, kita nggak bakal meninggal kecuali kita mendapatkan perbuatan itu. Kita berbuat buruk sama orang, berbuat buruk, mencaci, mengganggu, memukul dan lain sebagainya, kita tidak meninggal kecuali kita akan mendapatkan hal yang setimpal yang kita lakukan kepada orang lain. Karma. Itu kayak karma. Ini belum di akhirat. Belum di akhiratnya. Nah, di qasidah Burdah, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisin. Kalau nanti dia berkiamah, orang itu berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, nafsi. Datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Isa, semuanya nafsi. Sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ana laha. Saya yang akan nanggung kalian. Saya yang akan nanggung kalian. Tidak sampai di situ. Kemudian Nabi datang tahta arshillah, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fasajad. Nabi Muhammad sujud yang begitu lama sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa qul yusma' washfa' tushfa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Irfa' ra'sak wa sal tu'ta. Minta apa kamu akan kami kasih. Wa qul yusma', katakan apa yang kau inginkan, kami akan mengabulkannya. Washfa' tushfa'. Terserah kamu syafaati siapa, terserah. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Ummati. Umatku ya Rabb, diamat umatku ini. Apa kata Nabi? Mintanya Nabi Muhammad bukan minta jadi orang kaya, mintanya ummati.
Sehingga Allah mengatakan, kau minta apa buat umatmu? Minta apa? Dan minta masuk surga. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga. Masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau. Sehingga timbul sabda Rasulullah SAW, kullukum yadkhuluna al-jannah illa man aba. Fi ba'da riwayat kullu wahidin minkum atau kullukum yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Nah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Mana dia ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau? Mereka adalah orang yang tidak taat sama aku, kata Rasulullah SAW. Tidak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus permintaan kedua, minta masuk surga umatnya tanpa hisab. Berarti umatnya Nabi Muhammad SAW itu masuk surga tanpa hisab. Tapi enggak semua. Thuluthun yadkhuluna al-jannata Allah menja'alna sepertiga. Enggak semua. 100% hanya 33,33 yang masuk dalam surga tanpa hisab. Sisanya ya'ti yaumil qiyamah, orang nanti dibangkitkan di hari kiamat, fayaqumuna fi mahsyar. Mereka semua nanti berdiri di mahsyar. Wa yunadi, ada 3 panggilan nanti di hari kiamat. Fayaqumun, dipanggil pertama orang yang sering bangun malam. Fayaqumun wa hum qalil. Berdiri dalamnya tapi jumlahnya sedikit. Khulul jannah dari hisab, masuk mereka surga dengan hisab. Kelompok yang kedua syakirun, bukan hanya syakir tapi syakur. Wa qalilun min ibadiya syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang syakur. Kalau syakir itu bersyukur, tapi kalau syakur itu sering bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, sering bersyukur sama Allah. Fayaqumuna wa hum qalil. Berdiri di antara mereka wahum sedikit. Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga al-fakir lupa. Dipanggil juga sama Allah Subhanahu wa taala, fayaqumuna wa hum qalil. Dikit. Masuk surga bighairi hisab. Tsumma ba'da dzalika fahisabun likulli wahidin minhum. Setelah itu hisab. Setelah 3 panggilan selesai, terus kita enggak berdiri, hisab. Wal iyadu billahi min dzalik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha sari'ul hisab, cepat hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat mazalim, al-mazalim, al-mazalim. Allah bil mazalim. Di sini dia mengatakan bahwasanya yukhadhu biyadil 'abd aw al-amah yaum al-qiyamah. Nanti di hari kiamat itu ketika ada ajbud danab, setiap orang itu punya ajbud danab. Ajbud danab itu tulang ekor yang enggak bakal yafna, selama-lamanya enggak bakal yafna. Enggak bakal fana. Hatta dikubur jasadnya hilang, tulangnya hilang, kulitnya hilang, semuanya hilang, cuma ada ajbud danab yang tidak bakal hilang. Nanti di hari kiamat itu ajbud danabnya orang-orang dikumpulkan jadi satu, nanti sama Allah diciptakan seperti semula lagi. Oh ini tulang ekornya fulan, jadi fulan. Oh ini tulang ekornya fulan, jadi fulan, jadi fulan, sampai semuanya. Terus ada satu burung yang bawa suhuf, lembaran-lembaran kita masing-masing. Itu suhuf terbang dengan sendirinya sampai kepada pemiliknya masing-masing. Gak bakal ketukar. Jadi kono ndak usah bingung, ketukar gitu. Pak usah bingung. Wis iku awakmu berarti. Nah, lembaran satu orang masing-masing. Namanya suhuf. Satu lembaran. Amal kalian semasa hidup dari mulai lahir sampai meninggal. Satu lembaran. Suhuf. Setiap orang punya suhuf. Setiap orang punya suhuf. Kalau dia punya mazalim sama orang lain, hanya beliau mengatakan fayunadi ala ru'usil khalaiq. Nanti ada satu orang yang manggil, hadza fulan ibnu fulan, man kana lahu alaihi haqqun falyati ila haqqi. Setiap orang nanti diangkat ala ru'usil khalaiq, di depan orang semuanya. Ini fulan bin fulan. Siapa yang punya hak belum dituntaskan sama dia, falyati ilaih. Datang kepada dia, minta haknya sekarang. Minta haknya sekarang. Ya hak mal, baik itu haknya harta atau hak harga diri. Kita dicaci, dimaki, dunia kita nggak balas. Kita dihibahin, digunjingin, di apa bahasa sekarang ini, dikatain, kita nggak balas di dunia. Ya dia bagian mafiyotolib dihakku. Nanti datang kiamat saya minta hak saya.
diambil haknya dia. Jadi bagaimana caranya? Dosanya orang ini diberikan kepada dia. Dosanya orang ini terus. Dosanya orang. Qala fatafrahu al-mar'atu an yakuna la haqqun 'ala abiha wa akhiha aw zawjiha thumma qara'a fala ansaba yawma idhin wa la yasalu. Qala fa yaghfiru Allah min haqqi yawma idhin ma syaa wa la yaghfir min huquqil khalq syai'an. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapuskan segala dosa-dosanya kalau itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan bainal khalaik, urusan sama hamba, urusan sama-sama manusia, Allah lepaskan. Tergantung kalau dia mau maafkan, ahlan wa sahlan. Kalau tidak, ya wailak. Ya wailak. Makanya kata Rasulullah SAW, tuba liman mata wa mata ma'ahu dhunubuh. Tuba liman mata. Begitu hebat, begitu bagus, begitu gembira, begitu enak. Orang yang meninggal, dosanya juga meninggal sama orang itu. Artinya bukan dosa jariah. Karena di waktu hadir, di waktu zaman sekarang ini banyak orang meninggal dosanya jariah. Semasa hidup dia pernah ngasih temannya, itu coba nih gitu, enak apa pil, dicoba pil, sehingga dia meninggal orangnya masih mengkonsumsi pil. Dia makan pil karena sama, karena dia dosanya jariah. Setiap dia makan dia kena dosa, setiap dia makan dia kena dosa. Nah nanti orang ini ngajarin orang lain, dia kena dosa juga. Orang ini ngajarin orang lain terus seperti itu sampai kapan? Sampai berhenti karena dia. Makanya dosa membunuh itu semuanya kembali kepada anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil. Semuanya kembali kepada, karena dia orang yang pertama kali mempopulerkan cara membunuh. Tuba liman mata wa mata ma'ahu dzunubuh. Sungguh begitu nikmat orang yang meninggal, dosanya juga ikut mati, tidak hadir. Kalau amal jariah sudah sekarang, tidak usah mikir amal jariah, yang penting dosanya gak jariah. Kalau amal jariah, dosanya yang penting tidak jariah. Waliyadzubillah min dzalik. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa Allah. Imam Malik itu punya nama kitab Al-Muwatta. Namanya kitabnya Al-Muwatta. Kenapa sih namanya Al-Muwatta? Namanya Al-Muwatta karena waktu itu ketika Imam Malik ngarang kitab, dia sodorkan kepada ulama-ulama pada zamannya. Disodorkan. Ya Pak, kitab Anda ini bagus enggak ya? Ya Pak, kitab saya ini bagus enggak? Disodorkan kepada para ulama di zamannya. Banyak di antara ulama itu semuanya sepakat bagus ini kitab. Bagus. Fawata'ahum alal khair. Maka mereka semua sepakat ini kitab bagus. Ini kitab harus disebarkan, ini kitab harus dicetak, ini kitab harus dibagikan. Makanya namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta kitab yang disepakati. Namanya Al-Muwatta lil Imam Malik. Imam Malik termasuk salah satu guru daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardha. Kadang guru, kadang yang murid. Kalau zaman dulu mah gitu. Dia guru, tapi kalau punya muridnya lebih bagus, lebih pintar, dia belajar sama muridnya. Al-Imam Malik belajar usul fiqh sama Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i banyak mengambil ilmu daripada Al-Imam Malik, karena memang waktu itu Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Bahkan di akhir hayatnya Al-Imam Syafi'i menulis bait. Apa awal baitnya? Apa awalnya? فكيف لا أكون كذلك وكان شيخه الإمام مالك. Man arada ilman nafis. Ada Imam Syafi'i waktu itu di akhir hayatnya beliau. Man arada ilman nafis, fa'alaihi bi Ibn Idris. Man arada ilman nafis, fa'alaihi bi Ibn Idris. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Meninggal tahun 204 atau 205 Hijriah. Umurnya cuma 54. 50. Tapi sekarang pada sampai sekarang itu namanya amal jariah. Enak itu. Ajuk kemat dalam saya kayak aneh. Enggak mau Husaininya. Hadisi ya. Dosa kalau ada sudah. Yang penting kita dosanya tidak jariah sudah saya katakan. Man arada ilmu nafis fa'alaihi bi Ibn Idris. Siapa yang mau ilmu yang nafis berharga, fa'alaihi bi Ibn Idris. Karena Imam Syafi'i namanya Muhammad Ibn Idris, Ibn Sa'id, Ibn Syafi'.
Syafi'i itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW, namanya Syafi'i, makanya nisbatnya kepada Syafi'i. Terus dilanjut oleh Imam Syafi'i. Fakaifa la akunu kadzalik? Maka syekhuhu Imam Malik. Bagaimana aku tidak menjadi seperti ini sedangkan guru saya adalah Imam Malik. Mereka walaupun guru, tapi kalau melihat muridnya lebih bagus ya belajar. Mereka kira kan, aku guru, muridku gak bisa Arab, pokoknya aku guru. Oh Imam muridnya Masya Allah, tak haram namun barakah ilmu. Waduh, tidak diharam no ilmu ini. Tak ada. Dulu kalau zaman dulu tidak ada gitu. Kamu mau lebih afdal. Orang dulu itu tidak ribut syuhrah, tidak ribut duhur, tidak ribut nampak, tidak ribut tenar, tidak ribut ini. Asyuhrah atau ad-duhur kasrat duhur. Katakan para ulama, ad-duhur kasrat duhur. Orang artis atau terkenal atau tersohor tidak bisa kemana-mana. Sama Malaysia itu bangsa Al-Hamid Habibidin, Habibidin Al-Hamid, Ali Zainal Abidin Al-Hamid, tahu? Malaysia itu pernah ke sini ya? Habibidin Al-Hamid itu kalau mau jalan-jalan tidak bisa di Malaysia. Kalau mau jalan-jalan ke Indonesia, kalau di Malaysia tidak bisa apa-apa. Mau ke sini disalami orang-orang, datang orang-orang, gini. Tidak bisa apa-apa. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Indonesia, baru dia bisa jalan-jalan. Di Malaysia tidak bisa apa-apa. Al-Zuhur, kadang orang kepingin enak ya, terkenal gue ya. Kata siapa enak? Harus gini terus kan? Dengar apa ngomong, tersenyum terus. Tak enak. Al-Zuhur kasurullah. Al-Zuhur kasurullah. Ada Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Sedikit daripada terjemah Imam Malik untuk mengambil barakah daripada Imam Malik. Wa'lam anna Malikan rawa hadzal hadis wa ahadul a'immatil arba'a al-mujtahidun al-matbu'in al-an. Itu Imam Malik termasuk salah satu orang yang meriwayatkan ini hadis, dan beliau juga salah satu imam daripada 4 mazhab yang sampai sekarang kita baca. Wulidat sanah 93. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Wa kana min atba'i tabi'in, termasuk tabi'in, bukan tabi'in. Tapi tabi'in. Wa alaihi humila hadith yushaku an yadrib an-nas a'datul muti'i fi talab al-'ilm falayajidna 'aliman a'lamu min 'alim al-Madinah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, yushaku an yadrib an-nas a'datul muti'i fi talab al-'ilm. Waktu itu zaman dulu, waktu Nabi masih hidup. Jadi Imam Malik itu pernah dikasyaf sama Nabi Muhammad SAW. Bakal datang satu orang, ini intinya, bakal datang salah satu orang alim yang mana tidak kita dapati keilmuannya lebih hebat daripada orang Madinah yang satu ini. Kata Nabi Muhammad SAW. Dicari, tidak ada, dan sampai timbulnya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Syafi'i fihi Malik ustadi wa anhu akhadtu al-ilma. Kata Imam Syafi'i, Malik itu ustadku, aku juga ngambil ilmu dari dia. Fama ahadun amanna alaihi min Malik. Aku tak percaya untuk mengambil ilmu kecuali sama Imam Malik pada waktu itu. Waja'altu Malikan hujjatan baini wa bain Allah. Aku jadikan Malik itu sebagai hujjah antara aku dengan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jadi imam mazhab itu tidak enak loh. Masuk gampang-gampang kayak mazhab. Orang kita ini kalau martadah istisyakan hukumnya sunnah. Siapa yang bilang sunnah? Imam Syafi'i bilang sunnah. Kan kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sunnah. Kita nanti kalau diambil kiamat ditanya, kenapa kamu ketika wudu tidak pakai martadah sampai istinsyak? Kenapa tidak pakai pasul udunan? Itu kan sunnah. Jawabnya begitu. Kata siapa sunnah? Kata Imam Syafi'i. Yang dipertanggungjawabkan Imam Syafi'i nanti diambil kiamat. Ya Syafi'i, anta qulta fi madhhabika anna mashal udunan sunnah, fama hujjah? Imam Syafi'i yang dipertanggungjawabkan. Kalau kita membuat madhab sendiri tanpa atas dasar ilmu, menjawab apa nanti dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik mengatakan bahwasanya bersentuhan antara dua kulit ajnabi itu tidak membatalkan wudu kalau tanpa sengaja. Itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Malik, ma daliluka? Dalilnya apa kau bisa mengatakan seperti itu? Lalu kita orang tidak ada ilmu. Ini jangan kan
Jangankan aulia, para anbiya aja ketika dia bil kiamah mereka ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang semua masih ada saya biar ada yang hantu. Waqala fihi Abu Hanifah. Bahkan Imam Abu Hanifah memuji Imam Malik dan mengatakan ma ra'aitu a'lam bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Malik bin Anas. Saya tidak pernah melihat, ini Abu Hanifah yang mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang lebih alim, orang yang lebih paham akan hadis Rasulullah SAW lebih daripada Imam Malik. Gak ada. Padahal Abu Hanifah di zamannya itu hebat sekali. Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu orang sebelum Imam Malik, lahirnya lebih tua daripada Imam Malik. Itu Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Di tahun dilahirkan Imam Syafi'i, di tahun itu juga meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Bahkan dalam satu kitab Fathul Mu'in atau di I'anatul Talibin beliau mengatakan di hari di mana Imam Abu Hanifah meninggal, paginya sore harinya dilahirkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya para ulama waktu itu mengatakan gharabat asy-syams wa tala'at syamsun akhar. Di hari yang sama terbenam satu matahari Imam Abu Hanifah. Sore yang gak lama setelah itu terbit matahari yang begitu dahsyat, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa qala aidan ma ra'aitu asra' bi jawabi shadiqin wa zuhdin daman min Malik bin Anas. Sayyidina Malik bin Anas itu kalau menjawab pertanyaan dari orang itu enggak bakal jawab kecuali hadisnya ini memang benar-benar sahih dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang masuk, ada yang diragukan sedikit, ada yang muntaham, tidak dijawab kemudian. Katanya Imam Abu Hanifah, kalau mau jawab hadis, kalau mau tahu hadis yang bagus, berangkat ke Imam Malik. Berangkat langsung ke Imam Malik. Makanya Imam Malik itu bahar fil hadis, luas di ilmu hadis, luas sekali. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bishawab.